Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti kita lantunkan, kita sematkan dalam lubuk hati kita yang paling dalam atas segala nikmat karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, kesempatan ini juga kita senantiasa saling mengingatkan untuk tidak lupa selalu mengevaluasi diri kita, mengevaluasi kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita untuk selalu melakukan evaluasi agar kita bisa menjaga langkah kaki kita senantiasa berada dalam track yang diinginkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu keimanan kita, kesadaran beragama kita itu yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Sehingga kalau kita tidak selalu mengevaluasi diri kita, kita tidak selalu pandai melihat ke dalam diri kita tidak selalu menilai diri kita kembali, jangan-jangan langkah kita terlalu jauh menyimpang dari trek yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya muhasabah. Itulah pentingnya untuk melihat kembali ke dalam diri kita. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, tema khutbah kita pada hari ini adalah tentang kesehatan. Bagaimana Islam memandang tentang kesehatan itu. Dalam ajaran agama Bapak sekalian, yang dimaksud dengan sehat bukan hanya sekedar sehat secara fisik. Dalam ajaran agama kita, sehat itu paling tidak kita bisa menjaga kesehatan fisik kita. Kita juga bisa menjaga kesehatan psikis dan spiritual kita. Dan yang tidak boleh ditinggalkan adalah menjaga kesehatan hubungan sosial kita. 3 hal ini diajarkan secara mendasar dalam ajaran agama kita. Dari sisi fisik misalnya, kita bisa mendapatkan sejumlah ajaran-ajaran agama yang menuntun agar kita senantiasa memelihara diri kita secara lahiriah. Agama melarang kita untuk menyakiti diri kita sendiri, apalagi membunuh diri sendiri. Agama tidak membenarkan kita merusak bagian-bagian tubuh kita secara lahiriah tanpa alasan-alasan yang mendasar. Agama tidak mengizinkan kita merubah apa yang sudah diberikan oleh Allah kecuali ada alasan tertentu yang mengharuskan kita melakukannya. Itu adalah bagian dari cara agama kita menjaga bahwa semua yang Allah berikan secara fisik kepada kita adalah sempurna bagi kita untuk saat ini. Maka pada posisi ini Bapak-bapak sekalian, yang terpenting kita bangun ketika memandang fisik kita secara lahiriah adalah mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah berpikir untuk merubah hidung hanya karena alasan ingin mempercantik diri. Jangan pernah ingin merubah bagian-bagian tubuh kita hanya karena ingin atau tidak puas dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah memberi kelonggaran, ajaran agama memberi kelonggaran
untuk merubah bagian-bagian tubuh kalau memang itu diperlukan. Kapan itu diperlukan? Kalau secara kesehatan itu mengganggu diri kita, maka itu dibolehkan. Maka orang yang terlahir dalam keadaan misalnya bibirnya bermasalah, Allah membolehkan, agama kita membolehkan untuk memperbaiki itu. Yang kedua, Bapak-bapak sekalian, kita juga bisa melihat dari sisi lahiriah. Agama kita mengajarkan agar kita pandai menata pola makan misalnya. Agama tidak hanya mengatakan makanlah sesuatu yang halal, tetapi juga mengatakan makan sesuatu yang baik. Halalan thayyiban. Bukan hanya halal secara zatiah, tapi makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu juga harus baik bagi tubuh kita. Karena itu Bapak-bapak sekalian, siapapun yang merasa dirinya sudah bermasalah dengan satu jenis makanan, hindari. Karena makanan itu bisa jadi sudah menjadi haram bagi kita. Zatnya halal, tetapi karena dia tidak thayyib bagi badan kita, bagi tubuh kita, maka dia posisinya bisa menjadi haram untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena itu bisa merusak diri kita sendiri. Keharamannya bukan karena zatnya, tapi karena akibat yang ditimbulkan oleh makanan itu. Maka Al-Quran mengajarkan kita, makanlah makanan yang halalan thayyiban. Artinya, ketika kita memilih makanan, kita harus memperhatikan bukan hanya dari sisi kehalalannya, tapi juga harus memperhatikan apakah makanan ini masih bisa diterima oleh tubuh saya, masih baik bagi tubuh saya atau sudah tidak. Ketika tubuh kita sudah bermasalah dengan makanan itu, hindari. Sebab kalau kita memaksakan sesuatu yang sebenarnya tubuh kita sudah tidak mampu menerimanya, bisa jadi makanan yang tadinya halal itu sudah menjadi haram, paling tidak makruh untuk kita konsumsi. Yang ketiga Bapak-bapak sekalian, dari segi lahiriah, Allah mengajarkan kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quran agar anak-anak yang lahir, yang baru dilahirkan oleh ibunya, agar diberikan makanan terbaik yang disiapkan oleh Allah untuknya. Dalam surah Luqman Allah mewasiatkan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kami wasiatkan kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali, biwalidayhi, agar berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dia yang mengandungnya selama 9 bulan dalam keadaan berat yang terus menerus bertambah berat. Wa fisaluhu fi amain. Lalu kemudian menyapihnya, membimbingnya, memeliharanya, memberinya makanan yang baik, yaitu air susu ibunya selama 2 tahun. Ini ajaran agama. Makanan terbaik bagi seorang bayi yang baru lahir adalah air susu ibunya. Dan itu yang terbaik kalau bisa memberikan air susu itu fisaluhu fi amain, memberikannya dalam jangka waktu 2 tahun. Itu juga berarti Bapak-bapak sekalian, kalau kita melihat konsep Al-Quran, jarak kelahiran terbaik itu adalah 2 tahun. Dari satu anak kepada anak berikutnya. Yang terbaik adalah 2 tahun. Karena agama mengajarkan kita, seorang bayi yang baru dilahirkan hendaknya dia dipelihara, disapih oleh orang tuanya selama 2 tahun itu. Memberinya makanan dari air susu ibunya selama 2 tahun. Menjaga kelahiran putra putrinya selama 2 tahun. Itu konsep yang diajarkan oleh agama. Untuk apa? Agar anak-anak kita ini tumbuh secara fisik dengan baik mulai dari awal kelahirannya itu. Banyak terjadi kasus stunting. Kenapa? Karena jarak kelahiran yang terlalu dekat. Karena pemberian air susu ibu yang tidak maksimal. Terjadi pertumbuhan anak yang tidak maksimal. Itu yang dihindari. Maka itu agama kita mengajarkan sejak awal, setiap bayi yang lahir, kalau ibunya dalam keadaan yang sehat, ibunya dalam keadaan yang normal, beri dia air susu yang terbaik dari ibunya itu. Buat jarak kelahiran itu 2 tahun supaya ini
anak yang satu dengan anak yang berikutnya juga mendapatkan perhatian yang sempurna dan maksimal dari orang tuanya pada masa-masa awal pertumbuhannya. Ini konsep agama. Agar kita mendapatkan pertumbuhan fisik, kesehatan fisik yang baik. Engkaulah Rabbi